Halo, jumpa kembali di channel Marketing Distribusi. Untuk video kali ini saya ingin mencontohkan bagaimana cara membuat estimasi penjualan. Dalam penjualan di tiap bulan kita diberikan target oleh perusahaan. Otomatis setiap hari dan setiap minggunya kita mempunyai monitoring sudah sampai di manakah untuk pencapaian penjualan kita di week 1, week 2, week 3 dan closing. Untuk saya di sini ya, yang wajib kita mengerti itu ada 5 poin ya. Ini yang agar kita tahu untuk membuat estimasi. Yang pertama ada jumlah outlet. Kita harus tahu average rata-ratanya berapa, pola kunjungan dari outlet tersebut satu bulannya itu 1 kali atau 2 kali atau 4 kali, active outlet dan effective call. Di sini saya akan mencontohkan membuat estimasi penjualan. Di sini saya contohkan untuk sampai dengan update ini week 3 ya, dalam 1 bulan ya. Ini sudah mencapai di week 3. Saya contohkan tampil ini. Di sini ada nama outlet, tipenya apa, efek rata-rata dari pencapaiannya itu berapa, target untuk bulan ini berapa, aktualnya berapa, gap atau selisih dari targetnya itu berapa sampai dengan week 3 ini, pola kunjungannya 1 bulan itu 1 kali, 2 kali atau 4 kali. Ini gap kunjungannya ya. Di samping kanan ada gap vs effect agar kita tahu ya pertumbuhannya. Estimasi kita mau berapa di sisa week terakhir, dan ini closing. Ini selisih dari closing kita berapa, dan yang terakhir itu ada growth atau tumbuh tidaknya hasil dari pencapaian bulan ini. Saya contohkan di sini. Tabel ini sederhana ya teman-teman ya. Di sini di nomor 1 ada outlet A, saya contohkan dengan tipe retail. Average atau rata-rata pencapaian dari toko A per bulannya itu 300. Dan di bulan ini targetnya itu 330. Sampai dengan update week 3, toko A itu baru 198. Gap dari target itu 132. Nah, targetnya 330, aktualnya baru 198 ya. Sedangkan toko A, pola kunjungannya 1 bulan itu 2 kali. Sampai dengan week 3 itu 2 kali itu sudah habis ya. Gap kunjungannya itu 0. Gap vs target, gap vs effect ini ya rata-rata ya. Kita ingin mengetahui toko A ini tumbuh atau enggak dari rata-rata 330, aktualnya baru 198. Berarti toko A ini sudah tidak mencapai target, juga tidak ada pertumbuhan. Ini nggak bisa dibikin estimasi karena kunjungannya itu sudah habis polanya 2 kali ya. Mungkin kalau ini week 3 berarti week 3 sudah selesai, tinggal sisa week 4. Berarti kunjungannya itu di week 1 sama week 3, atau 1 bulan itu jatuhnya di week ganjil. Di sini gapnya lumayan banyak ya, hampir 50%. 102 estimasi kita nggak bisa dibikin. Closing hanya 198 atau 60%.
dari gap VS targetnya itu 132 minus pertumbuhan 34%. Karena rata-ratanya itu 300 dengan aktualnya 198. Ini pencapaiannya hanya 60% minus pertumbuhan. Kita akan bahas di outlet B. Efek rata-ratanya itu 1000 dengan target bulan ini 1100. Aktual sampai dengan week 3 ini 660. Ada gap 440. Toko B dengan tipe closure ini pola kunjungannya itu tiap minggu, tiap week ya. Berarti 1 bulan ada 4 kali. Ini baru jatuh di week 3, masih ada week 1 ya, week 4 ya. Berarti masih ada sisa kunjungan 1. Di angka 1 ini kita harus memaksimalkan di toko B ini biar bisa melampaui target, juga bisa tumbuh VS efeknya ya, tumbuh penjualannya. Di sini ada gap penjualan 1, gap VS efek rata-rata itu 340. Kalau VS target itu 440. Kita kalau seperti ini kita acuannya pada target. Kalau kita bisa targetnya nutup, otomatis kita akan toko B ini akan tumbuh. Bagaimana ini 440 agar bisa kita tumbuh, kita nutup, kita melampaui target, juga bisa ada pertumbuhan. Estimasi kita bikin 500. Jadi di sisa 1 kali kunjungan, bagaimana caranya agar kita bisa mengadopsi omset dari outlet B itu 500 estimasi. Dan ini mau tidak mau harus kita usahakan di angka ini agar untuk closing kita bisa 1,160 dengan pencapaian 105%. Target VS target kita lebih ya 60 dengan pertumbuhan 16%. Begitupun dengan outlet C sampai dengan H ya, ini sama ya untuk penjelasannya. Kalau untuk secara total FVT rata-rata itu 5400 dengan target 5940, aktual 3564, kita masih ada gap selisih dari target itu 2376. Ini masih 00. Untuk gap VS targetnya itu gap VS FVT rata-rata ini ada 1836. Sedangkan gap VS targetnya 2376. Kita fokus di angka ini. Ini bisa achieve, otomatis kita tumbuh. Estimasinya ini saya buat 2370 dengan penjelasan toko-toko yang ada di atas ini. Karena kita sudah tahu polanya, kita tahu targetnya, aktualnya, targetnya, gap VS targetnya, pola kunjungannya, gap kunjungannya, dan gap efek, baru kita melangkah di estimasi agar di closing kita bisa achievement ya. Kalau melihat ini tadi ya, estimasinya dari 2370, kita bisa closing 5, ternyata 5934 dengan target 5940. Kita bisa nutup 100% dengan selisih ini masih minus 6 dari target, tapi penghitungan global itu 100% dengan pertumbuhan kita 10%. Oleh sebab itu tabel seperti ini penting untuk kita bisa mengawal untuk mencapai target. Untuk mencapai target kita harus memiliki plan penjualan ya, seperti yang video yang sudah saya upload ya. Untuk kekurangan ini kita bisa membuat estimasi penjualan, bisa dibikin untuk week ketiga atau week kedua, kita bikin estimasi seperti ini.
Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.